Halo semuanya, apa sih yang terbesit pertama kali ketika kalian mendengar kata kekuasaan? Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Aldebaran Rehanefidi dengan NIM 22104121139. Halo, saya Septianingsi dengan NIM 22104-12145. Halo, nama saya Syifa Udal Mustafa dengan NIM 2210412138. Power is energy. Power is motivation. Power is the only thing that matters in this world. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Mungkin yang terlintas di benak kalian adalah seseorang yang duduk di kursi paling atas, atau seorang pemimpin yang memerintah, atau sebuah institusi yang menetapkan sebuah aturan. Kita emang sering ngelihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang konkret dan jelas. Kekuasaan itu ya ada di sana gitu, di tangan orang-orang tertentu yang berkuasa. Tapi gimana jika pemahaman kita selama ini tentang kekuasaan itu sebenarnya terlalu sederhana? Michael Foucault, seorang filosof Prancis, punya pandangan yang sangat berbeda. Baginya, kekuasaan itu bukan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau institusi tertentu. Kekuasaan itu tersebar di mana-mana, dalam cara kita berbicara, dalam cara kita berpikir, bahkan dalam cara kita memahami diri kita sendiri. So, pada kesempatan ini, kita akan menjelaskan bagaimana pemikiran Foucault tentang kekuasaan seringkali disalahpahami gitu ya, terutama dalam studi hubungan internasional. Kita bakal ngebongkar nih kesalahpahaman itu tadi dan nunjukin mengapa memahami Foucault secara utuh itu penting. Bukan hanya untuk teori aja, tapi juga untuk cara kita melihat dunia dan relasi kekuasaan di sekitar kita. Ralph Waldo Emerson once wrote that to be great is to be misunderstood. This is a quote that fits Foucault perfectly. The French philosopher is one of the most famous and infamous thinkers of the 20th century. He is idolized and demonized as one of the great figureheads of postmodernism, and this polarized reputation is mirrored by the reception of the topic at the center of his work: power. Power is the ability to make others do what you would have them do. Of course, this plays out in all arenas of life, from family to the workplace to our relationships. Oke, mari kita mulai dari konsep dasarnya dulu nih, dasar Foucault tentang kekuasaan itu tadi. Berbeda ya dengan pandangan-pandangan tradisional, Foucault ini tuh melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak terpusat. Kekuasaan tuh nggak cuma ada di tangan raja atau pemerintah, tapi tersebar gitu di seluruh lapisan masyarakat dan bekerja itu melalui berbagai hubungan sosial. Yang lebih menarik lagi, kekuasaan bagi Foucault ini nggak cuma bersifat represif atau menindas, tetapi juga produktif. Which means, kekuasaan itu nggak hanya melarang, tapi juga menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan sesuatu yang disebut sebagai norma, nilai, pengetahuan, bahkan identitas kita sebagai individu. Foucault memperkenalkan konsep yang terkenal. Ada istilah itu power/knowledge atau kekuasaan pengetahuan, di mana konsep ini menunjukkan bahwa pengetahuan itu tidak pernah netral. Pengetahuan selalu terhubung dengan kekuasaan. Melalui pengetahuan, kekuasaan beroperasi untuk mengatur dan membentuk perilaku manusia dalam berbagai institusi, mulai dari sekolah, rumah sakit, bahkan penjara. Dan ini poin yang sangat penting. Foucault tuh nekenin bahwa kekuasaan itu selalu berkaitan dengan kebebasan. Kekuasaan hanya bisa bekerja pada individu yang masih memiliki ruang untuk bertindak. Dengan kata lain, tanpa kebebasan atau tanpa freedom ya, nggak ada tuh yang namanya kekuasaan. Nah, disinilah masalahnya. Beberapa sumber bacaan yang kami temukan, salah satu itu nunjukin bahwa banyak banget pemikir hubungan internasional menggunakan konsep Foucault itu secara tidak utuh. Mereka hanya mengambil sebagian dari pemikirannya, misalnya kayak fokus pada aspek kekuasaan yang menindas, tanpa betul-betul memahami keterkaitan antara kekuasaan, kebebasan, dan juga subjektivitas. Akibatnya apa? Akibatnya analisis mereka menjadi gak balance gitu. Mereka terlalu nekenin pada aspek kontrol atau dominasi, dan juga melupakan bahwa kekuasaan bagi Foucault juga membuka peluang bagi kebebasan, etika, dan pembentukan diri gitu. Nah, diidentifikasilah dua kelompok pemikir HI, mulai kelompok pertama kayak Shapiro dan juga Campbell memahami Foucault secara mendalam dengan menerapkan metode genealogi.
yaitu menelusuri asal-usul dan perubahan historis dari konsep-konsep seperti negara, keamanan, dan juga kedaulatan. Kemudian ada nih kelompok kedua, seperti Reid dan juga Atkins, yang justru menafsirkan Foucault itu secara dangkal gitu. Mereka mengambil hanya satu sisi konsep kekuasaan saja, lalu menerapkannya langsung tanpa memahami kompleksitas metode genealogisnya. Hal ini membuat pemahaman mereka tentang kekuasaan menjadi terlalu sederhana. Seolah kekuasaan itu cuma menindas atau cuma membebaskan gitu, tanpa ngelihat hubungan historis di antara keduanya. Jadi muncullah pertanyaan besarnya, gimana sih seharusnya kita memahami Foucault dengan lebih utuh? Nah, rekan saya selanjutnya yang akan menjelaskannya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Aldebaran yang telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuasaan, subjektivitas, dan kebebasan. Di sini saya akan membahas bagaimana kekuasaan dan subjektivitas saling terkait dalam pemikiran Foucault. Banyak orang mengira bahwa pemikiran Foucault sangat berbeda dari karya awalnya ke karya akhirnya. Di karya awal seperti Discipline and Punish, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui tubuh, membentuk individu agar menjadi individu yang mudah dikendalikan atau tubuh yang patuh, dalam istilah lain docile bodies, yaitu orang-orang yang patuh terhadap aturan sosial dan institusi ataupun lembaga-lembaga di sekitarnya. Tetapi di karya-karya berikutnya seperti The Histories of Sexuality dan The Hermeneutics of the Subjects, Foucault mulai menunjukkan sisi lain, bahwa individu juga bisa menjadi pelaku aktif yang membentuk dirinya sendiri melalui apa yang disebutnya sebagai technologies of the self atau teknik-teknik pembentukan diri. Foucault di sini menegaskan bahwa ini bukan perubahan arah, tetapi kesinambungan. Kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan. Kekuasaan yang menentukan dan kekuasaan yang memungkinkan pembentukan diri adalah dua sisi dari proses yang sama. Subjek bukan hanya korban kekuasaan, tetapi juga hasil dan pelaku dari relasi kuasa itu sendiri. Selanjutnya, kita berbicara tentang kebebasan. Foucault melihat kebebasan bukan sebagai adanya tidak ada batasan, seperti yang sering dipahami dalam pandangan liberal. Kebebasan bagi Foucault adalah kemampuan seseorang untuk secara sadar mengatur dirinya sendiri di tengah relasi kekuasaan. Kebebasan adalah praktik reflektif dan historis yang terbentuk lewat proses perawatan diri atau care of the self, yang ini melibatkan pengenalan terhadap batas dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang penting untuk dipahami adalah kebebasan merupakan syarat agar kekuasaan bisa dijalankan. Kekuasaan tidak mungkin bekerja pada subjek yang sepenuhnya pasif. Justru karena individu memiliki kebebasan, maka kekuasaan bisa beroperasi melalui pilihan, kesadaran, dan tindakan mereka. Jadi, Foucault tidak sedang berbicara tentang kebebasan dari kekuasaan, melainkan kebebasan di dalam kekuasaan. Inilah inti dari pemahaman utama Foucault yang sering terlewat oleh para pemikir hubungan internasional. Kemudian, konsep penting lainnya adalah dimensi agonistik dari kekuasaan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu agon yang artinya perjuangan atau kontestasi. Bagi Foucault, relasi kekuasaan selalu bersifat agonistik, penuh dengan ketegangan, perlawanan, dan kemungkinan perubahan. Kekuasaan dan kebebasan tidak saling meniadakan, tetapi saling menantang dan membentuk satu sama lain. Setiap bentuk kekuasaan selalu mengandaikan keberadaan kebebasan, karena tanpa kebebasan tidak akan ada ruang untuk resistensi atau transformasi. Resistensi bukanlah tanda bahwa kekuasaan itu gagal, melainkan bukti bahwa kekuasaan selalu hidup dan dinamis. Subjek selalu berada dalam posisi untuk merespon, menyesuaikan diri, dan menolak bentuk-bentuk kekuasaan yang dihadapinya.
subjek tidak pernah selesai dibentuk karena ia terus mengalami proses pembentukan diri melalui pergulatan dengan kekuasaan. Pemahaman ini punya konsekuensi besar bagi studi hubungan internasional. Jika kekuasaan bersifat agonistik, maka dunia internasional bukan hanya arena dominasi negara besar terhadap yang lemah, tetapi juga ruang interaksi dan negosiasi di mana berbagai aktor terus berjuang dan membentuk identitas dan posisi mereka. Foucault membuka cara baru untuk memahami politik global sebagai proses yang terus-menerus dari pembentukan dan perlawanan terhadap kekuasaan. Selanjutnya, kita akan melihat apa yang terjadi ketika pemahaman ini diabaikan dalam studi hubungan internasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang saya akan membahas kesalahan-kesalahan konkret yang terjadi ketika pemikir hubungan internasional mengadopsi Foucault secara tidak tepat. Penulis mengidentifikasi 3 kesalahan utama. Yang pertama, tidak melihat karya Foucault secara menyeluruh. Banyak sarjana hanya menekankan satu periode karya Foucault saja. Ada yang hanya fokus pada Foucault awal tentang biopower dan disciplinary power, di mana kekuasaan yang menindas tubuh. Ada yang hanya fokus pada Foucault akhir tentang governmentality dan ethics of the self, tentang kebebasan dan pembentukan diri. Akibatnya, mereka melihat 2 Foucault yang berbeda, padahal karya awal dan akhir saling terhubung secara genealogis dan konseptual. Keduanya menjelaskan proses yang sama, bagaimana kekuasaan membentuk subjek dan bagaimana subjek membentuk dirinya melalui kebebasan. Yang kedua, mengabaikan metode genealogis Foucault. Genealogi adalah cara Foucault menelusuri bagaimana praktik kekuasaan muncul dan berubah seiring dengan waktu. Ini bukan sekedar sejarah, tapi cara untuk melihat bagaimana kekuasaan membentuk kebenaran dan juga subjek. Jika genealogi diabaikan, kekuasaan dipahami secara abstrak dan ahistoris, seolah kekuasaan itu ada di mana-mana tanpa konteks sosial dan historisnya. Akibatnya, kekuasaan menjadi tampak transidental, seolah berada di atas manusia dan terdepolitisasi, tidak bisa dikritik. Yang ketiga, salah memahami kebebasan Foucault. Banyak peneliti HI memahami kebebasan secara negatif, yaitu bebas dari penindasan. Padahal Foucault melihat kebebasan sebagai praktik etis pembentukan diri, bagaimana seseorang secara sadar membentuk dirinya dalam batas-batas sosial dan moral tertentu. Kesalahan-kesalahan ini membawa konsekuensi serius bagi studi hubungan internasional. Pertama, analisis menjadi deterministik atau voluntaristik secara ekstrim. Versi deterministik menggambarkan individu atau negara sebagai produk kekuasaan semata, tanpa ruang untuk agensi atau resistensi. Versi voluntaristik sebaliknya, menganggap subjek sebagai agen bebas yang bisa membentuk diri tanpa batas, yang justru kembali ke konsep subjek liberal otonom yang dikritik Foucault. Yang kedua, kekuasaan kehilangan konteks historis dan politiknya. Para peneliti gagal menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam situasi konkret seperti kolonialisme, keamanan global, atau global governance. Yang ketiga, kritik menjadi lemah. Teori HI yang seharusnya kritis malah jatuh ke dalam fatalisme, yaitu semua ini hanya efek kekuasaan, tanpa jalan keluar atau kemungkinan transformasi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Artikel dari Coudzioulis ini mengingatkan kita bahwa pemikiran Foucault adalah sistem yang utuh dan juga kompleks. Kekuasaan, subjektivitas, dan kebebasan adalah 3 elemen yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Untuk memahami Foucault dengan benar, kita perlu, pertama, membaca karya-karyanya secara menyeluruh, tidak parsial. Kedua, memahami dan menerapkan metode genealogisnya. Lalu yang ketiga, melihat kebebasan bukan sebagai oposisi terhadap kekuasaan, tapi sebagai praktik etis di dalam relasi kekuasaan. Bagi studi hubungan internasional, ini berarti kita harus melihat politik global bukan hanya sebagai arena dominasi, tapi sebagai ruang dinamis di mana kekuasaan, resistensi, dan pembentukan identitas terus berlangsung. Foucault mengajarkan kita bahwa kita bukan sekedar korban sistem, tapi juga agen yang bisa secara sadar membentuk diri kita sendiri dengan segala batasan dan tanggung jawab etis yang menyertainya.
Dengan memahami ini, kita bisa mengembangkan analisis hubungan internasional yang lebih kritis, lebih historis, dan lebih sensitif terhadap kompleksitas kekuasaan di dunia kontemporer. Terima kasih telah menonton video essay kami. Kami harap pembahasan ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana kita memahami kekuasaan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dinamika politik global.